seru atau bahkan sebenarnya membuat bumi ini semakin jadi pilu gitu karena adanya perubahan perilaku di masyarakat yang ternyata tidak ramah terhadap bumi, baik itu lingkungan atau yang lain kayak gitu ya. Nah, kita mulai dari definisi dulu ya sebelum lanjut ke hal yang lebih dalam. Kita membahas tentang dampak. Tapi sebenarnya dampak itu apa sih gitu? Berdasarkan KBBI ini adalah definisi yang paling relevan, yaitu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Artinya, dampak ini memiliki pengaruh atau perubahan sifat, baik ke arah positif maupun ke negatif. Dalam konteks pembahasan ini, kita membahas tentang sistem take away dan belanja online, yang mana itu adalah aktivitas manusia. Sehingga dampak dari mereka adalah pertama adanya perubahan perilaku di masyarakat, adanya take away, adanya belanja online gitu. Dan setelah itu ada dampak lagi, dampak terhadap lingkungan, terhadap sosial dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi kita pahami dulu makna dampak ini apa, bahwa adanya perubahan sifat yang mengarah baik ke positif maupun ke negatif. Tinggal kita melihat konteks dan kita urai permasalahan atau pembahasannya gitu. Kemudian nah di sini saya ada data tentang COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya Indonesia pernah mencapai apa ya istilahnya menjadi epicenter di Asia dengan jumlah masyarakat yang terpapar sangat tinggi setiap harinya, bahkan setiap kalau kita buka YouTube atau buka berita tuh pasti hot news-nya adalah mencapai rekor atau menembus angka sekian, dan itu tidak sedikit kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya makin ke sini kondisi bumi, kondisi Indonesia menjadi lebih stabil atau bahkan bisa disebutkan pulih walaupun tidak sepenuhnya. Akhirnya kurvanya ini juga menurun. Ini data terbaru ya untuk September. Alhamdulillah di COVID atau masyarakat yang terpapar ini sudah menurun drastis. Nah, penurunan angka ini juga tidak lepas dari bantuan atau dukungan masyarakat maupun pemerintah. Kayak gitu. Misalkan kebijakan pemerintah atas kebijakan PPKM, PSBB, atau bahkan yang terakhir adalah vaksin. Tapi juga tidak lepas dari kesadaran masyarakat atas kebutuhan kesehatannya. Mungkin semuanya atau masyarakat akan berpikir bahwa awalnya pasti tidak semua masyarakat percaya akan COVID. Tapi ketika sudah melambung tinggi, kerabat kita, tetangga kita, keluarga kita kena, nggak bisa dipungkirin lagi nih. Oh, ternyata emang COVID ini ada gitu. Nah, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berusaha menanggulangi ini gitu kan, salah satunya vaksin, ya alhamdulillah terbukti menurunkan angka walaupun kita tidak bisa menjamin atau memastikan bahwa ini sangat efektif. Tapi untuk saat ini satu-satunya alternatif yang kita bisa upayakan itu adalah vaksin. Yang di kanan ini adalah data penerima vaksin, di mana yang terbesar adalah Jakarta. Mungkin bisa dimaklumi ya, karena mungkin ada prioritas lainnya, mungkin dari institusional, pejabat, atau industri, bahkan yang nomor 2 ini juga Bali, bisa jadi dari sektor pariwisata, kayak gitu. Tapi di sini Jawa Timur juga tidak memiliki angka yang rendah. Artinya secara keseluruhan, secara general, masyarakat sudah sadar atas kebutuhannya bahwa oke, harus vaksin. Tapi kita nggak tahu sih apa semuanya sadar dengan ikhlas atau enggak gitu ya, atau mungkin terpaksa biar bisa masuk mall gitu kan, biar bisa dapat diskon, nah, nanti beda lagi motifnya. Tapi terlepas dari itu, karena kesadaran masyarakat yang meningkat akan adanya dampak. Nah ini akhirnya turunnya angka COVID kayak gitu. Kemudian ini, nah dalam proses sampai menurunnya angka COVID ini, tadi yang saya bilang ada kebijakan pemerintah seperti PSBB atau PPKM. Ini adalah pergerakan masyarakat. Mobilitas masyarakat ini ternyata berpengaruh terhadap penurunan kasus COVID gitu. Mulai dari awal mungkin langsung ada PSBB, semua kaget ya. Maksudnya kayak, waduh yang biasanya keluar langsung harus di rumah nih gitu, nggak boleh ngapa-ngapain. Terus ya akhirnya stres gitu. Kuliah juga
akhirnya daring, semua akhirnya dilakukan daring. Tapi perlahan ini sangat fluktuatif karena memang tergantung istilahnya kesadaran masyarakat juga, atau mungkin dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Ini sangat fluktuatif hingga ada peningkatan juga, tapi setelah itu cenderung stabil lagi gitu. Sampai yang terakhir ini di Agustus kemarin. Nah, ini juga yang mempengaruhi banyaknya permintaan atas kebutuhan yang harus dipenuhi saat kita di rumah gitu. Yang biasanya kita bisa akses, yang biasanya kita bisa dapat nih tinggal jalan bentar, tinggal naik motor deket gitu ya, tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya permintaan atas kebutuhan itu sangat meningkat. Ya walaupun dengan adanya tingkat stres yang meningkat juga ya, bisa jadi gitu. Tapi untuk pemenuhan kebutuhan ini, pasar pasti akan melihat bahwa ada permintaan yang naik, akhirnya akan ada penawaran. Nah, di sini banyak akhirnya alternatif atau solusi-solusi yang ditawarkan oleh pasar, yakni salah satunya adalah take away dan belanja online. Walaupun sebelum adanya pandemi kita udah menerapkan atau menjalankan itu. Sebelum ada pandemi kan kita sudah ada GoFood dan GrabFood ya, gitu. Udah take away juga itu maksudnya. Dan kalau belanja online ya dari dulu juga, bahkan sebelum ada Shopee mungkin kita belanjanya lewat Twitter ya, udah online gitu dari dulu. Tapi kenapa ini sangat masif pergerakannya? Karena itu tadi, karena kita dituntut atau dalam kondisi kita harus stay di rumah, sedangkan kebutuhan kita di luar gitu. Akhirnya harus ada perantaranya nih, dan harus ada alternatifnya. Nah itulah muncul atau semakin masifnya kebutuhan yang akhirnya take away dan belanja online menjadi prioritas atau alternatif utama gitu. Bahkan di Malang aja untuk saat PPKM ya, ini kan awal-awal masyarakat akan PPKM nggak keluar gitu, diperpanjang, akhirnya apa? Jenuh. Yang ada apa? Udahlah biarin keluar aja gitu. Teman-teman pasti pernah lewat Jalan Ijen lah ya gitu ya, yang dulunya mesti rame ya setiap kursinya, terus semasa PPKM dikasih kayu kan gitu. Tapi ternyata masyarakat lebih kreatif ya. Entah duduknya ganti di trotoar atau kayunya dilepas. Bahkan saya pernah lewat itu ada driver ojol ya, saya nggak sebut dari mana, tapi dia malah duduk di kayunya gitu. Jadi lebih tinggi dari kursinya. Jadi kayak wah, masyarakat kreatif banget ya gitu. Tapi ternyata itu dipengaruhi oleh bisa jadi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Walaupun sebenarnya ada alternatif-alternatif lain, tetapi karena memang banyaknya pengaruh ya, maksudnya kita di rumah itu hasrat untuk mendapatkan banyak hal itu sangat meningkat, karena kita cenderung tidak disibukkan dengan hal-hal rutinitas kita yang sebelumnya kita lakukan dengan nyaman-nyaman aja di luar, kayak gitu. Next, nah tadi seperti yang saya sebutkan juga, akhirnya banyak yang WFH. Kalau yang bekerja atau kalau kuliah daring, sekolah daring gitu kan. Padahal luring aja suka bolos ya, apalagi daring gitu kan, apalagi off cam nih. Waduh. Jadi di saat WFH ini pertama jelas kebutuhan akan internet. Itu pasti gitu kan. Akan fasilitas. Jadi entah itu perangkat keras berupa laptop, HP gitu kan, atau perangkat lunak dan yang lain sebagainya, dan salah satunya adalah internet. Kemudian adanya penggunaan internet yang meningkat, itu pasti adanya konsekuensi. Ya, akses pembelajaran mungkin bisa jauh lebih cepat, tapi ternyata apa? Jatuhnya, ketika kita dapat iklan dikit aja, dapat diskon aja, udah langsung deh, langsung buka ke marketplace gitu. Kita langsung cari atau apa, karena udah tinggal check out, barang nyampe bisa dipakai. Walaupun nggak tahu makainya kapan, tapi ya udah beli aja dulu mumpung diskon, kayak gitu kan. Nah, akhirnya banyaknya permintaan ini menjadikan masyarakat lebih konsumtif dari sebelumnya. Ya, yang sebelumnya mungkin biasa, padahal nggak apa-apa kok makan lalapan doang, padahal nggak apa-apa kok makan di rumah. Tahu-tahu karena ada diskon 60% ya kan, atau voucher, atau belinya beli Ricis, beli apa, kayak gitu. Yang sebenarnya sebelumnya pun kita nggak masalah untuk nggak beli itu. Tapi di sini bukan berarti saya nggak ngebolehin ya beli-beli hal yang kayak gitu, nggak apa-apa, sesuai kebutuhan aja. Karena
mungkin kita punya ini nih kayak cheating day-nya, kayak ya udahlah nggak apa-apa seminggu sekali itu, it's okay gitu. Tapi khawatirnya akan ada aspek atau hal-hal lain yang diperlakukan sama, itu baru makanan ya, belum baju, belum elektronik, dan belum yang lainnya. Yang awalnya bukan kebutuhan akhirnya jadi keharusan gitu, harus beli karena diskon gitu. Terakhir hari ini ya. Ini akhirnya pola-pola konsumen atau masyarakat menjadi konsumtif. Padahal sebenarnya kita bisa hidup jauh lebih damai sebelumnya dengan tanpa memikirkan kita harus membeli itu karena diskon gitu. Nah, ini uniknya, walaupun banyak sekarang yang suka belanja online ya, tapi dulu 2014 itu masyarakat lebih gemar untuk belanja di offline store. Ya, kenapa? Ya manusiawi aja ya. Mungkin kita lebih bisa lihat bahannya, lebih bisa lihat barangnya. Kalau Jawanya keluar nih. Maksudnya kalau ada harganya kita bisa nawar ya kan. Bisa kayak, aduh masa segini sih, kalau di online kan nggak bisa nawar gitu. Kecuali punya saudara sendiri ya, mungkin bisa ditawar gitu. Tapi kalau di pasar tradisional atau offline store, kita bisa menemukan barang yang memang kita butuhkan. Ya. Kalau di online kan banyak ketidakjelasan ya, kita nggak tahu barangnya. Mungkin kita bisa cek lewat testimoni. Tapi seberapa banyak testimoni yang akhirnya sesuai dengan kebutuhan kita? Ternyata testimoninya bagus nih. Kita waktu nyampe ya nggak sesuai juga, karena setiap pembelian adalah syarat selera juga dan syarat kebutuhan masing-masing. Gitu. Jadi uniknya kayak gini. Nah, ini kan 2014. 7 tahun, walaupun masa 7 tahun ini nggak bisa dikatakan sebentar juga ya, tapi selama 7 tahun ini sangat banyak perubahan, yaitu dari offline store langsung ke online, bahkan lebih dari mungkin 70% ya, semua langsung pindah ke online. Nah, di sini kita bisa amati bahwa ternyata perubahan perilaku masyarakat itu sebaiknya harusnya diantisipasi juga. Bisa jadi kita sekarang mengantisipasi perilaku masyarakat beberapa tahun lagi, gitu. Nah, apa sih manfaatnya? Ya, kita bisa memberikan bekal atau menyiapkan hal yang terbaik untuk beberapa tahun ke depan gitu. Nah, ini jumlah pengguna internet Indonesia sudah meningkat sejauh ini karena memang kebutuhannya sekarang serba daring gitu. Nah, ini terkait dengan pembelanjaannya nih, ternyata marketplace yang paling banyak diklik ya itu adalah Tokopedia. Gitu. Untuk mungkin cewek-cewek yang suka Shopee ya, kok nggak Shopee gitu ya. Terus ternyata Tokopedia nih berdasarkan data gitu. Walaupun kurang tahu juga, mungkin ngeklik doang ya akhirnya belinya di Shopee tetap ya. Tapi nggak tahu juga. Di sini bukti bahwa pasar internet atau secara online ini, e-commerce, ini menyediakan banyak kebutuhan yang bisa diakses oleh masyarakat yang ada di rumah gitu. Nah, di sini berarti adanya banyak barang-barang yang tadi saya bilang tentang konsumtif itu, barang-barang yang nggak digunakan, tapi nggak mungkin dong kita beli barang tanpa ada pembungkusnya. Ya, kayak gitu. Jadi banyak nih residu-residu atau bahan-bahan yang aduh harusnya nggak ada nih gitu, tapi karena beli jadi ada gitu. Bubble wrap misalkan ya, kita belanja di beberapa marketplace ya semua dapat bubble wrap gitu. Dengan itu kita mau ngapain? Apa kita mau jualan balik gitu ya kan? Tapi apa stress healing ya dipencetin gitu kan? Enggak juga gitu. Tapi itu ternyata semua marketplace akan menggunakan itu gitu, dan nggak semua masyarakat sadar bahwa harusnya bisa sih nggak pakai itu, nggak apa-apa kok gitu. Mungkin ada pengganti yang lain. Nah, akhirnya dalam pembelajaran online tadi banyak residu, hanya ada dua kemungkinan permasalahan yang kita bisa timbulkan, yakni plastic waste dan food waste. Gitu. Istilahnya gini, sebelum pandemi aja kita udah nyampah gitu ya, kasarnya nih ya. Setelah saat pandemi kok makin gitu, karena plastik, peningkatan produksi dan kemasan dan lain sebagainya menggunakan plastik jauh lebih meningkat. Sedangkan setelah adanya atau maraknya belanja online ini, sampah plastik dari jasa antar paket meningkat 62%, sedangkan dari makanan siap saji 47%. Ini sangat tinggi ya, karena bayangin aja kalau misalkan kita pesen dine in, makan di tempat, makan selesai pulang gitu. Tapi kalau kita pesen online, ya ada bungkusnya, ya ada sendoknya, ya ada kreseknya gitu kan. Belum lagi dan lain-lain. Belum lagi kalau kita belanja
barang-barang kecil, misalkan beli boba, beli apa yang mana satu kresek kecil, press cup gitu, kita nggak mungkin pakai lagi di rumah pasti. Ini sekecil ini buat apa gitu, pasti akan dibuang sekali pakai. Bahkan sebelum sempat pakai gitu ya, itu akan langsung dibuang gitu. Dan itu belum tentu juga makanan atau ya ini khususnya makanan yang kita beli, kita konsumsi itu kita habiskan. Nggak jarang juga misalnya kita, wah ada diskon nih, kita beli, datang ternyata nggak sesuai selera nih, wah zong, terus nggak dihabisin. Nah, nimbul masalah lagi gitu kan. Udah plastiknya nggak bisa diurai, makanannya kebuang, dari sisi agama juga nggak diperbolehkan, bukan contoh yang baik gitu ya. Nah, di sini pun di webinar sebelumnya juga sudah dijelaskan tentang food waste ini kan, Indonesia menjadi peringkat nomor 2 gitu kan. Ya peringkat atas tapi ya jangan yang buruk lah gitu. Istilahnya dari sini kalau misalkan adanya kesadaran masyarakat atas food waste sebenarnya sebelum kita ke plastic waste yang itu memang permintaannya jauh lebih banyak, food waste ini kan menyangkut apa ya, pribadi masing-masing ya, mau tidaknya bisa tidaknya untuk menghabiskan suatu makanan atau memang apakah makanan ini masih bisa dikonsumsi atau tidak. Tapi sebenarnya kalau kita memahami, kalau kita sama-sama belajar, sebenarnya banyak orang yang butuh makan. Ya, maksudnya kalau kita mikir tentang kita beli aja karena diskon atau karena voucher atau karena apa gitu, bukan karena kebutuhan. Sedangkan orang lain yang sangat mengupayakan dan itu kebutuhan primer banget, kebutuhan dasar itu nggak bisa gitu. Ini sisi kemanusiaannya juga ada gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya apa sih yang bisa kita lakuin biar nggak food waste gitu misalkan. Untuk makanan-makanan yang terbuang misalkan atau tidak layak dikonsumsi, kita bisa olah menjadi pupuk. Ya untuk teman-teman kita ada program pemerintah namanya KRPL. Kalau ada yang pernah dengar ya, kawasan rumah pangan lestari, di mana setiap rumah ini sebaiknya memiliki tanaman pangannya masing-masing. Ya cabai, ya bayam, ya sawi, apapun itu, yang mana bisa menghemat pengeluaran kendaraan ke pasar, ya kan? Atau malah ke pasarnya juga gitu. Bahkan kemasannya. Nah, di sini kalau misalkan kita lingkarannya siklus ya. Kalau misalkan kita punya taman atau tanaman pangan sendiri di rumah, kita masak, mengolah, terus kita misalkan ada yang tidak bisa dikonsumsi, kita jadikan pupuk, kan akan muter. Dan itu adalah pupuk alami, yang mana juga sehat untuk lingkungan. Sedangkan kalau kita beli cabai, atau oke lah cabai pakai kertas, gitu, tapi itu pun juga sampah. Kemudian kita beli apa, belum pakai plastik, gitu. Jadi dua hal ini adalah kemungkinan besar masalah yang kita timbulkan gitu atas adanya take away dan belanja online. Bisa nggak sih diantisipasi? Bisa banget. Itu nanti kita bahas di bagian-bagian selanjutnya. Nah, di sini karena adanya permasalahan berawal dari adanya kebutuhan, terus kebutuhan itu mulai dipenuhi, adanya evaluasi. Setelah ada evaluasi pasti ada permasalahan, nggak cocok, oh ternyata ini nggak baik, ini bisa dilanjutin gitu. Akhirnya muncul alternatif solusi-solusi baru atas masalah sebelumnya. Ide-ide baru yang muncul itu tidak mungkin muncul begitu saja. Jadi ide baru, solusi baru itu pasti ada dasarnya dari ide atau solusi sebelumnya yang kita kembangkan. Nah, sirkulasi ekonomi di sini maksudnya adalah ketika kita recycling ya, daur ulang misalkan, dan untuk memproduksi sesuatu terus kita gunakan, kita daur ulang lagi, kita produksi dan begitu seterusnya. Sebenarnya ini banyak aspek yang bisa kita optimalkan dari segi ekonomi, sosial ataupun lingkungan gitu. Nah, di sini kan kalau pandemi itu pasti jadi alasan utama masyarakat untuk kehilangan salah satu sumber rezekinya. Misalkan karena pandemi nih warungnya tutup, nggak bisa jualan lagi, terus dagangan sepi, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu yang kita lihat adalah dari sisi ekonomi saja, yang mana masyarakat pasti membutuhkan itu untuk kehidupan sandang pangan papannya. Tapi apakah kita sempat menilai untuk aspek selain itu gitu, yaitu sosial dan lingkungan? Karena setiap atau kehidupan kita tidak hanya tentang cuan ya, gitu. Tidak hanya tentang ekonomi, tapi ada sosial, ada lingkungan. Itu bahkan ada hal-hal lain yang lebih kompleks.
Kalau misalkan kita mengetahui masalah dan kita bisa menganalisis itu, kita tahu solusinya dan kita bisa mengupayakan itu, insya Allah ya banyak permasalahan yang kita redakan gitu. Walaupun kita tidak bisa menjamin semua masalah akan teratasi dengan segera juga, tetapi kita memiliki pengetahuan untuk menganalisis itu semua dan menemukan solusinya. Nah, ini yang saya maksud tadi, karena adanya ekonomi, sosial, lingkungan ini sebenarnya menjadi momentum untuk kita semakin berempati, kita semakin berpikir, banyak berdiskusi gitu. Karena memang iya, kehidupan kita tidak hanya bergerak di ekonomi saja, tetapi ada sosial, ada lingkungan gitu. Di sini juga ada sosial, ekonomi dan lingkungan ini pun saling beririsan. Ya, kenapa namanya pilar berkelanjutan ya, pillar of sustainability? Ya karena keberlanjutan kelangsungan hidup kita juga melampaui atau meliputi aspek ini gitu. Nah, ini untuk yang irisan, ini kan semua beririsan ya. Kita skip dulu, blur dulu yang tengah. Ini kan beririsan. Nah, misalkan ekonomi dengan sosial. Di sini tuh ada misalkan etika bisnis, ya tentang ekonomi, tapi ada etikanya tentang hubungan dengan manusia, ada etika bisnis, kemudian ada perdagangan, terus ada hak-hak manusia, hak-hak pekerja gitu, tentang ekonomi, tapi juga tentang sosial, karena tentang manusia, kayak gitu. Terus ekonomi dengan lingkungan, banyak. Bahkan kalau saya kuliah dulu ada mata kuliah ekonomi lingkungan gitu. Bagaimana kita berbisnis tetapi dengan tidak menghancurkan lingkungan atau merusak lingkungan kayak gitu. Jadi banyak aspek yang diperhatikan. Lalu bagaimana dengan lingkungan dan sosial? Di sini ada kebijakan pemerintah atas ya tentang lingkungan kayak gitu. Terus tentang sumber daya gitu. Sebenarnya sumber daya itu yang terbarukan ya atau yang bisa diperbaharui itu bisa secara bersama-sama beberapa masyarakat, kelompok dalam masyarakat ambil alih dalam pembaharuan sumber daya itu, maksudnya secara bersama-sama. Dan itu juga bisa dilakukan atau dijalankan dengan adanya inisiator di masyarakat kayak gitu. Jadi nggak bisa kebijakan aja tanpa masyarakat kan nggak jalan gitu. Nah, yang tadi kita blur, kita tajamin lagi ya, ada di tengah ini, ada values, cultural, dan institutional. Ini maksudnya apa? Jadi dari ketiga pilar ini yang saling beririsan, ada hal juga yang mendasar yang ada di tiga-tiganya juga gitu, yaitu yang pertama adalah values. Ini nilai. Maksudnya apa? Maksudnya di setiap aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan ini memiliki nilai. Nilai-nilai yang sifatnya ajek gitu atau sifatnya ini sama. Misalkan dari sisi ekonomi ada nilai keadilan. Di sisi sosial juga ada nilai keadilan. Di lingkungan ada, ya ada gitu. Dan yang namanya adil ya begitu, sudah istilahnya paten adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang mana kita bisa melakukan hal yang bukan subjektif kita sendiri gitu, tapi kita mengetahui hak dan kewajibannya, yaitu keadilan gitu. Tapi dari values, misalnya values itu keadilan ya, dari keadilan ini ada atasnya namanya cultural, budaya. Nah, itu yang lebih menaunginya lagi. Dari sisi ekonomi ada keadilan gitu. Tapi ada budaya juga. Jadi nggak jarang kalau beda daerah sama-sama adil tapi budayanya beda. Jadi retorikanya atau cara nerapinnya juga beda gitu. Begitu juga di sosial dan lingkungan. Atasnya culture ini ada institusional, ada lembaga. Jauh pertama ada nilai kecil, terus ada budaya yang bisa jadi ruang lingkupnya, lalu ada lembaga yang jauh lebih mengikat gitu. Dari lembaga ini punya budaya ini, punya nilai ini. Dari semua itu punya proyek-proyek tentang ekonomi, sosial dan lingkungan. Kebayang ya maksud saya ya. Jadi setiap aspek berkehidupan ini sebenarnya nggak hanya ekonomi aja, kalau kita berkaca pada take away dan belanja online-nya ya, daya beli masyarakat, tetapi ada hal lain yang harus kita perhatikan. Kayak gitu.
Next, nah di sini kita harus gimana sih gitu. Kalau menurut saya kita harus menjadi masyarakat yang cerdas ya, cerdas bermasyarakat. Karena tanpa melihat titel ya, tanpa melihat jabatan kita adalah pelajar atau karyawan atau pejabat mungkin, sejatinya semuanya adalah masyarakat. Kita adalah bagian dari masyarakat. Sehingga permasalahan yang ada di masyarakat harusnya kitalah yang paling mengenali. Dan kitalah yang paling apa ya, curious gitu, paling penasaran yang aduh ini gimana sih solusinya gitu, paling tol gitu ya. Ini gimana sih, ini kenapa kok kayak gini gitu. Tanpa kita mengurangi kemauan atau kesempatan kita untuk mencari pengetahuan itu. Maksudnya kita belajar, ini kenapa kayak gini, bukan akhirnya kita gampang ngomong di sosial media misalnya langsung protes, nanya sana sini enggak gitu. Tapi kita jadi masyarakat yang cerdas. Itu dengan apa? Nah, kemampuan berpikir kita, yang misalkan kita ada privilege untuk belajar, kuliah, ada akses fasilitas yang cepat, internet, misalkan kita bisa belajar itu dengan instan gitu. Tapi akankah itu bisa bertahan lama atau bisa ditularkan ke masyarakat yang lain? Nah, itu depend on people juga, tergantung kitanya. Jadi di sini ada be smart consumer dan be a wise producer. Dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan, sebenarnya tentang take away dan belanja online ini tidak hanya disorot pada konsumen. Karena misalnya kan, wah ada promo jadinya konsumtif nih, yang disorot adalah konsumen. Enggak. Karena ada sumbangsi produsen juga di sini, produsen yang menyediakan kemasan gitu, produsen yang menawarkan promosi, atau bahkan produsen yang tidak melakukan keduanya, tetapi tidak juga memilih mencari alternatif lain gitu. Nah, di sini akhirnya kita belajar bahwa aspek atau pihak-pihak yang terlibat dalam alur ekonomi ini itu adalah konsumen dan produsen, bahkan distributor itu juga bisa, karena distributor juga pasti membutuhkan mobilitas atau membutuhkan bahan-bahan tambahan yang ternyata itu juga tidak ramah lingkungan. Kalau dari saya untuk smart consumer ini, saya kurang tahu ya profil peserta di sini apa, tapi sesuai dengan agama saya Islam, di sini saya menggunakan dasar israf atau berlebihan. Jadi, dan makan minumlah janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Karena memang kita semua tahu ya, apapun yang berlebihan itu nggak baik. Gitu. Jadi dari segi pembelian, dari segi konsumsi, dari segi produksi gitu. Dan take away maupun online ini adalah suatu aktivitas yang menurut saya ya, yang dilakukan oleh masyarakat tapi tidak menjadi prioritas. Padahal sebenarnya itu banyak kerjaan lainnya yang harus diutamakan. Tapi karena ada banyaknya godaan nih, jadinya ya belanja juga gitu. Bahkan take away pun masuknya belanja online ya, karena kan pakai aplikasi ya online juga gitu. Bayarnya juga pakai dompet digital tuh biasanya. Terus be a wise producer gitu. Jadi yang saya gunakan di sini adalah aspek waro. Dalam Islam ini sederhananya adalah kehati-hatian, yaitu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Yang dimaksud adalah meninggalkan perkara mubah yang berlebihan. Kembali lagi tentang berlebihan. Jadi semakin kita toleransi sesuatu, apa-apa boleh gitu ya. Misalkan, nggak apa-apa, satu kresek boleh kayak gitu aja. Dan berapa juta orang yang berpikir demikian gitu kan. Akhirnya kita meninggalkan kewaspadaan kita, kehati-hatian kita. Sedangkan sebenarnya kita paham bahwa ini kalau banyak, ini akan merusak nih gitu. Tapi karena melihatnya diri kita sendiri, kan nggak apa-apa, cuma satu gitu misalnya. Ya kita akan lupa atas semua itu, akan lupa biarin wes gitu, satu aja gitu. Sedangkan nggak bisa, dan produsen pun mempunyai sifat yang hati-hati juga, tidak hanya memikirkan laba, ya kan, tetapi juga memikirkan maslahah atau kepentingan publik lainnya. Karena saya juga sempat lihat di postingan WCD ya, bahwa sampahku hari ini kalau nggak salah adalah masa depanku kayak gitu. Ya iya benar gitu. Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita tanam akan kita tuai nanti.
Nah, be a smart consumer ini seperti tadi yang saya jelaskan juga, yang menghindari penggunaan plastik, terus memilih sedotan atau botol daur ulang. Sebenarnya ini sangat sering kampanyekan gitu ya, sangat sering diingatkan oleh banyak orang. Kita juga udah tahu harusnya kayak apa. Tapi kenapa masih aja ada gitu? Itu tadi karena tidak adanya komitmen dan konsistensi untuk ya kita konsekuen nih mau jaga lingkungan. Tetapi berapa lama kita bisa kuat? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kita tahu harusnya bagaimana, tetapi ketika kita menjalankan itu dan kita mulai jenuh, kita tidak ingat tujuan awal kita. Gitu. Jadi, sebanyak apapun gerakan mengingatkan pakai tas belanja sendiri, botol daur ulang, atau yang lainnya, kalau kita tidak konsisten, tidak komitmen, juga tidak akan berjalan. Gitu. Nah, komitmen itu datangnya dari mana? Sebelum kita berkomitmen, kita memiliki pemahaman. Jadi nggak bisa. Jadi pasti orang yang berkomitmen itu orang itu sudah paham. Bisa, dan orang-orang yang tidak berkomitmen bisa jadi memang belum paham dan atau mungkin belum belajar gitu. Kalau dari produsen mungkin dari alternatif kemasan ya, terus penggunaan bubble wrap. Sebenarnya bubble wrap itu kan ada penggantinya ya. Saya kurang ingat nama kertasnya apa, tetapi memang alternatif untuk menanggulangi sampah ini ternyata membutuhkan biaya juga, biaya teknologi ya, daur ulang, atau mungkin biaya-biaya yang lain. Kertas daur ulang aja mahal kan ya, mungkin ada teman-teman di sini yang pernah beli gitu. Padahal daur ulang, kita tahu bahwa kita mau save the earth gitu, tapi kok mahal gitu ya. Nggak save the earth aja, ini save the wallet, ini gimana nih, rekeningnya nggak aman nih kayaknya gitu ya. Nah, ternyata ada biaya-biaya lain yang konsekuensinya apa? Mungkin itu bisa dilakukan oleh masyarakat yang menengah ke atas. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang menengah ke bawah? Kembali lagi, tentang cerdas bermasyarakat. Pasti ada dari kita, dari teman-teman lainnya, tetangga kita, kerabat kita, yang memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menjelaskan kepada masyarakat yang lain. Karena masyarakat menengah ke bawah ya, yang difikirkan aku besok makan apa. Udah nggak mikir sampah di laut, nggak nyampe udah itu udah mikir lapar, itu udah ya ampun gitu, udah susah gitu. Dan itu nggak salah, kita nggak bisa menyalahkan masyarakat yang tertinggal, pelosok, yang memang kebutuhan ekonominya belum mencukupi, akhirnya kita semena-mena menyalahkan mereka, itu nggak bisa. Gitu. Karena kembali lagi mereka tidak berkomitmen karena mereka belum memahami. Gitu. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakukan selain ya menggunakan tumbler misalkan atau bawa tas belanja sendiri? Yang pertama utamanya adalah pengelolaan sumber daya. Sumber daya ini yang saya bahas ada dua ya, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam sesuai ya dalam agama saya, dalam kitab Al-Quran Al-Baqarah 30, manusia menjadi khalifah. Yang menjaga bumi atau yang menumpahkan darah di muka bumi ini menjadi pilihan. Gitu. Allah telah, Tuhan kita ya di Islam, Allah telah yakin, telah memilih kita gitu menjadi khalifah, tetapi ada malaikat yang meragukan, padahal mereka menumpahkan darah gitu di muka bumi. Nah, tinggal kita lihat apakah kita benar seperti prasangkanya malaikat gitu ya. Nah, kemudian ada isu food waste tadi juga. Jadi memang pengelolaan sumber daya alam ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak atau satu individu. Ini harus adanya kolaborasi antara masyarakat, tokoh masyarakat, mungkin pejabat publik dan lain sebagainya. Tetapi yang didasarkan di sini adalah pengelolaan sumber daya alam tidak pasti ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui secara instan karena alam tidak ada yang tidak bisa disediakan alam secara cepat. Misalnya kita butuh cepat ya, secara natural, secara alamiah mereka memiliki dan membutuhkan proses tertentu kayak gitu, sehingga ada sumber daya lain pengganti sumber daya alam itu. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, di sini di Azariat ayat 56 juga sudah dijelaskan bahwa bahwa tidak diciptakannya manusia dan jin selain untuk beribadah.
Dan di At-Tin ayat 4 juga sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini udah kelihatan nih kita itu untuk apa sih gitu, untuk ibadah. Apakah ibadah itu cuma sholat doang gitu, haji, puasa? Enggak. Bentuk dari ibadah itu sangat beraneka ragam ya. Bahkan kita tahu banyak konteks tentang ibadah yang pasti ada perbedaan pendapat nih. Tapi untuk menjaga lingkungan, saya yakin semua agama pun setuju karena semua agama mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran dalam perspektif agama masing-masing kayak gitu. Kemudian sumber daya manusia. Nah, manusia ini termasuk sumber daya. Kita tidak bisa egois atau kita tidak bisa membanggakan diri bahwa kita adalah orang yang menginjakkan kaki di muka bumi, di bumi ini. Iya, benar. Tapi kita juga sumber daya yang mana kita bisa dioptimalkan kapasitasnya. Kita bisa belajar ya. Dan akhirnya kita menjadi sumber daya yang berguna. Gitu. Jangan sampai dong sia-sia udah jadi manusia tapi nggak berguna, kan aduh sayang banget ya gitu. Nah, ini berdasarkan data Charity Aid Foundation tahun 2021 yang terbaru bahwa Indonesia ini masuk jadi peringkat pertama sebagai negara paling dermawan. Unik kan? Dan ini bertahan selama beberapa tahun, ranking pertama terus Indonesia, di mana kedermawanan ini ada 3 aspek, yaitu menolong strangers, orang asing atau orang baru, kemudian donating money, ya donasi, dan volunteering time, bervolunteer kerelawanan, volunteer di mana-mana. Nah, ini kan unik ya. Di 2021, 2020 ini masih jadi ranking pertama. Padahal tadi apa isunya? Pandemi, ekonomi. Tapi masyarakat Indonesia masih bisa berdonasi gitu loh. Artinya apa? Artinya berdonasi atau membantu sesama itu tidak dilihat dari pendapatan tetap atau ekonomi, tetapi dari sisi sosial, simpati dan empati. Dan ini kan akhirnya kita mengetahui ya bahwa sesusah apapun kita, kalau kita bareng-bareng, ya jangan bareng-bareng susah semua ya, tapi kita jalanin bareng, kita berusaha, kalau ada kawan kita yang kesusahan kita bantu, itu akan lebih terasa ringan gitu. Ini ya nomor 1 dan disusul oleh Nigeria. Bahkan nggak kepikiran ya ada Nigeria ya, Nigeria yang kita sering dengar mungkin Eropa gitu kan, itu ada Nigeria, dan Indonesia tetap di ranking pertama. Nah, ini rinciannya, ini untuk donating money, Indonesia juga ranking pertama, 83% masyarakat Indonesia mendonasikan atau sedekah ya gitu, mendonasikan uangnya gitu. Yang ini volunteering time, nomor 1 ini 60%. Jadi misalkan orang atau masyarakat kita yang nggak punya kesempatan atau kita ini belum bisa sumbangsih materi, kita bisa sumbangsih waktu dan tenaga dan pikiran mungkin untuk volunteering time. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita punya banyak sekali pilihan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Banyak sekali. Yang perlu kita tahu adalah konsekuensi atas pilihan kita. Misalkan kita donasi uang atau materi gitu ya. Konsekuensinya apa? Misalnya saya donasi nih ke teman saya gitu ya. Konsekuensinya apa ya? Dia dapat kan, tapi apakah menjamin uang ini digunakan sebagaimana mestinya gitu. Mungkin ada sisi plus minusnya. Begitu juga volunteering time. Kita bergerak, kita tahu nih kita bantu masyarakat, kita tahu wujudnya, oh oke, ini jadinya kayak gini. Tapi setelah kita pergi, apakah ada hal baik atau yang berkelanjutan di masyarakat yang kita tinggal? Itu kan ada konsekuensinya, yaitu pasti harus kita antisipasi atau kita rencanakan gitu. Jadi masyarakat Indonesia ini sebenarnya kalau dari rank ini kan termasuk masyarakat paling dermawan. Tapi terlepas dari apa agamanya, apa sukunya, rasnya, naluri manusia itu adalah manusia yang baik dan kita semua mempunyai naluri untuk gemar berbagi. Sepelit-pelitnya orang itu pasti pernah berbagi. Gitu. Berbagi pelit enggak. Jadi tetap berbagi apapun itu, sekecil apapun itu. Karena berbagi ini kita tidak pernah melihat nominalnya ya, tidak pernah melihat nilainya, tapi kita melihat 2, yakni makna dan dampaknya. Gitu. Jadi jangan terkungkung, oh berarti aku harus donasi ya, padahal aku belum kerja.
time. Kita menjadi relawan mengikuti kegiatan sosial di mana yang kita secara langsung melihat senyum masyarakat karena bahagia kita bantu, kita juga bahagia. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, selain itu, tadi ya menyangkut tentang donasi, biasanya kita sebut dana sosial. Misalkan charity ya, donasi. Kalau di Indonesia itu yang paling banyak potensinya adalah zakat. Yang itu tercatat. Yang tidak tercatat ada infak dan sedekah, yang mana kita bisa melakukan itu dengan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun ya, seharusnya gitu. Nah, yang ini ternyata bisa secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor real gitu. Maksudnya adanya pendistribusian dana sosial yang adil ya, yang memang diserahkan kepada orang yang membutuhkan, ini akan meningkatkan daya beli masyarakat atau mungkin di sektor real lainnya gitu. Ini secara langsung maupun tidak langsung bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini mohon maklum ya, saya anak ekonomi jadi banyak tinjauan ekonominya gitu. Kemudian dana sosial ini apapun bentuknya bisa disalurkan secara individu maupun melalui perantara. Perantara ini pun bisa melalui perorangan, komunitas, kelompok maupun lembaga. Jadi mungkin untuk orang-orang yang belum mempunyai privilege waktu luang ya untuk memberikan secara langsung kepada orang yang membutuhkan, kan ada ya orang-orang yang aku maunya ngasih sendiri gitu biar tahu dipakai apa. Biasanya sih orang tua kayak gitu ya, kayak aku harus tahu nih aku maunya ngasihnya ke sini gitu. It's okay gitu. Tapi untuk orang-orang yang tidak punya privilege itu, tidak punya jejaring siapa yang harus aku bantu gitu. Aku punya dana tapi aku tidak punya waktu, tapi aku tidak punya jejaring, aku tidak punya informasi. Jadi dia bisa melalui perantara, baik perorangan minta tolong temannya, nitip temannya, komunitas tertentu misalnya lewat WCD atau lewat komunitas lain, atau mungkin lembaga. Nah, yang bersifat lembaga, mungkin lembaga penyalur dana sosial ya, misalnya kayak ya ACT, YDSF, salah satunya juga. Jadi semuanya ini adalah hal kebaikan yang kita bisa pilih. Dan sebenarnya tidak, ya kalau donasi itu harus lewat komunitas, harus lewat lembaga. Oh enggak, donasi itu harus ikhlas. Gitu. Jadi untuk terkait caranya, kita yang penting memahami gitu konsekuensinya apa. Kemudian selanjutnya tadi sukarelawan, volunteering time, berkontribusi dalam aktivitas kerelawanan dapat membantu mengatasi permasalahan di masyarakat, salah satunya tentang sampah. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya masing-masing dari kita mempunyai naluri yang baik, yaitu gemar berbagi apapun, materi maupun non-materi. Untuk non-materi sebenarnya kita jauh lebih ringan ya untuk mengeluarkan, karena kalau materi banyaknya hitung-hitungan. Ketika aku keluar ini, baliknya berapa ya gitu. Atau kalau aku ngasih segini nih, aduh nanti makanku makan apa gitu, masih mikir yang lain. Tapi kalau tenaga, pikiran, saran, dan lain sebagainya, kita cenderung tidak terlalu perhitungan gitu. Kayak aku butuh bantuan ini, kita langsung bantu. Oh ya, aku bisa dan sebagainya kayak gitu. Dan sebenarnya kita juga sebagai masyarakat itu adalah awareness teller. Ya, maksudnya adalah penutur kebaikan atau penutur kesadaran. Ketika kita menjadi orang yang sadar, kita paham, kita mengetahui pengetahuan itu, kita bisa bagaimana mengedukasi orang lain. Dan sekarang pun edukasi sistemnya nggak yang kayak workshop gitu ya, harus di ruangan, PPT gitu. Wah, orang sekarang udah, aduh skip deh kayak gitu. Udah nggak zaman ya kayak gitu. Justru apa? Justru saat kita ingin mengedukasi orang lain, pasti kita harus memastikan bahwa diri kita memiliki kemampuan. Maksudnya kemampuan ini bukan yang expert atau sertifikat ya, tetapi kita juga memiliki pemahaman yang itu bentuknya sudah pengetahuan, bukan cuma data-data mentah gitu. Tapi kita udah belajar, kita tahu nih teori, bukan teorinya dari sudut pandang ini, sudut pandang itu, kita mengetahui konteksnya di masyarakat. Karena banyak saran atau banyak edukasi yang nggak nyampe di masyarakat, karena apa? Karena belum tahu kondisi di masyarakat ini gini gitu. Tetapi tiba-tiba datang edukasi, lah Anda siapa gitu, bukan gitu masalahnya kan gitu. Akhirnya sebagai awareness teller ya, kita perlu memahami bahwa masyarakat atau orang-orang yang lain, bahkan bisa jadi diri kita sendiri, ketika ada permasalahan bersama ya seperti tentang sampah,
Bukan lagi kayak oh ya udah bank sampah aja gitu. Oh ya udah ini aja gitu secara pragmatis. Enggak. Tapi kita mengetahui dulu bisa jadi sampah itu muncul karena apa? Karena adanya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Gitu. Kenapa? Kok bisa? Ya bisa dia lebih membutuhkan apa ya? Maksudnya kebutuhan dasarnya pangan ya pangannya nggak terpenuhi. Akhirnya dia apa? Dia berjualan ya kan dengan gimana caranya aku laba dapat pemasukan yang aku bisa makan. Semua bahannya dipilih yang murah. Akhirnya apa? Kresek plastik kayak gitu. Bisa kan? Nah, ini yang sebenarnya kita nggak bisa menghakimi satu aspek ya, maksudnya, oh ini sampah karena orang apa ya, orang yang berduit nih buang-buang, maksudnya atau bahkan untuk orang-orang yang kebutuhannya ya memang belum terpenuhi gitu. Jadi ketika kita memahami apa yang dirasakan masyarakat lain, ketika kita memahami sebenarnya apa, kita berbicara, berdialog, itu salah satu apa ya gerbang gitu untuk kita mengetahui sebenarnya banyak permasalahan yang lain. Kita terkungkung oke sampah kamu salah aku benar gitu itu bahaya banget. Tapi ketika kita tahu di masyarakat ternyata sampah itu adalah dampak. Kembali lagi dampak. Tetapi apa penyebabnya ditelusur lagi. Akhirnya kita lebih memahami masyarakat. Kita lebih memahami tetangga kita. Kita lebih banyak bersyukur bahwa ternyata memang manusia ini makhluk sosial loh gitu loh. Nggak bisa hidup sendiri loh gitu. Nggak bisa cuma mikirin, udah nggak apa-apa satu sedotan aja, udah nggak apa-apa satu kresek aja. Nggak bisa loh gitu. Kita bareng-bareng di sini. Nah, di situ akhirnya tanpa kita mengikuti misalkan kegiatan sukarelawan ya, kita bisa belajar. Tapi dengan kita mengikuti agenda-agenda seperti itu, kita punya pengalaman lapang yang kita bisa berinteraksi dengan banyak orang dan kita bisa mengetahui fenomena baru tentang sampah. Jadi ada masyarakat tertinggal, tapi mereka minim sampah. Nah, padahal pengetahuannya nggak banyak gitu kan. Berarti ini kan unik, temuan unik yang sini kita harus belajar di lapangan gitu. Kita nggak bisa hanya berkoar-koar di sosial media atau di platform lainnya, tapi kita tetap harus terjun. Kita harus perlu tahu sebenarnya yang take away dan belanja online ini kan orang-orang yang apa ya, itu tadi ya yang memiliki mungkin yang memiliki rezeki lebih atau mungkin waktu luang atau yang lain sebagainya. Tetapi untuk masyarakat kecil yang tidak mengakses fasilitas itu, tidak take away dan tidak belanja online, bisa jadi tanpa mereka melakukan itu juga sudah nyampah gitu. Nah ini kan bukan hanya take away dan online-nya gitu, tapi ada penyebab lainnya. Nah itu yang harus kita telusur. Nah telusurnya gimana, lama dong Kak kalau misalkan kita harus terjun ke lapangan, dan kita kan nggak boleh keluar. Nah ini nih, jadi banyak ruang diskusi terbuka, banyak akses komunikasi yang bisa kita gunakan sebaik mungkin, karena ya dunia ini tidak hanya tentang kita sendiri gitu, tetapi tentang manusia lain dan bumi ini gitu. Nah, kembali lagi kepada kampanye peduli lingkungan ya tentang sampah gitu kan, plastic waste, food waste gitu. Sebenarnya siapa sih yang mempunyai kesempatan dan peluang tinggi gitu untuk campaign ini ya? Kembali lagi pemuda. Itu teman-teman pelajar atau mahasiswa kan sering banget nih dengar untuk pas ospek ya kayak apa? Agent of change gitu ya. Aaron Stock gitu ya. Ya, tunjukin gitu. Dalam bentuk apa gitu. Bukan dalam bentuk aku ini ikut organisasi ini A, B, C, D, nggak hanya itu. Bagaimana kamu menjadi bagian gitu. Nah, di sini dari piramida penduduk di sini tahun 2019 ya. Ini kita ada di usia ini. Iya nggak sih kita di sini ya? Belum di sini kan ya? Kita di sini nanti di 2050 kemungkinan ya bukan kemungkinan, insya Allah kita jika diberi rezeki umur kita ada di sini gitu. Dan jadi akhirnya dalam kurun waktu ini siapa lagi yang akan menjadi awareness teller gitu ya, mungkin anak cucu kita. Tapi untuk saat ini, masa ini, ya kita gitu. Jika tidak sekarang, kapan? Dan jika tidak kita, siapa? Kayak gitu. Akhirnya kita paham bahwa dampak take away dan belanja online ini sebenarnya kalau terhadap sampah jelas ini sangat berpengaruh. Karena kita tahu tanpa mereka pun, tanpa dua sistem ini pun kita sudah melakukan atau menimbulkan residu yaitu sampah. Dengan adanya kemudahan take away dan online jauh lebih banyak sampahnya gitu. Itu jelas dari
nalar atau dari pengalaman kita sudah tahu bahwa itu sangat berhubungan signifikan ya. Maksudnya dari adanya perbelanjaan itu pasti banyaknya sampah gitu. Tetapi saya ingin membahas lebih dalam lagi tentang apa yang harus kita lakukan secara real gitu. Secara manusiawi, karena kembali ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nggak hanya ya udah berarti nggak boleh take away lagi nih, atau oke berarti yang pasar online nggak boleh pakai bubble wrap, nggak boleh apa ini ya, kita nggak bisa dengan kebijakan paten, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi kita harus cari alternatifnya, dan itu memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nah, kembali lagi jangan sampai kita menjadi generasi yang pragmatis, maunya hasil, nggak mau tahu, pokoknya maunya sampahnya hilang. Nggak bisa, kita harus ada prosesnya, kayak gitu. Karena kalau kita tahu tujuan kita ya, sejauh apapun tujuan kita, sejauh apapun wes, jauh pol, ya. Tapi kalau kita bergerak, kita akan sampai. Tetapi jika tujuan kita sedekat apapun di depan mata, kalau kita diem, ya kita nggak akan sampai. Tinggal kita sama-sama tahu tujuannya di mana, tinggal kita mau bergerak atau tidak. Nah, itu. Ya, begitu yang bisa saya bagi, ya, yang saya pengalaman dan mungkin diskusi dengan teman-teman yang lain. Di sini ada satu quote ya dari guru saya juga, dari teman-teman pembelajaran juga gitu ya. Ada baca lagi, tulis, lalu diskusi. Mungkin di sini saya sebagai pemateri sementara ya, karena sebentar lagi juga teman-teman akan menjadi pemateri masing-masing gitu di ruang diskusinya masing-masing. Sini kita perlu baca dulu untuk mengetahui, kemudian kita baca lagi untuk memahami. Nah, setelah paham, kita tulis. Kenapa sih kita butuh nulis ya? Karena kita manusia seringnya lupa ya. Kita tulis untuk mencatat, bahkan dalam hadis pun ada menulis itu untuk mengikat ilmu, ya agar nggak hilang gitu. Ketika kita sudah tulis, kita ada keberanian nih, udah ada bahannya, kita udah baca, kita udah nulis, udah ini nih ada, terus kita diskusi kayak gitu. Nah, begitu pula sekarang. Teman-teman tadi udah baca, share screen dari saya ya, sudah nulis, mungkin ada beberapa catatan juga. Nah, sekarang waktunya diskusi untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat, nggak harus pertanyaan ya, menyampaikan pendapat, pengalaman, cerita, sangat dipersilahkan, karena di sini bukan ajang untuk menguji saya ya, saya nggak sedang ujian gitu kan, ditanya-tanya, tapi kita diskusi, kita sharing bareng sebenarnya pendapat teman-teman dari sudut pandang masing-masing ini seperti apa gitu. Itu aja dari saya, mohon maaf kalau mungkin ngelantur atau gimana-gimana, tapi semoga dapat bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Ismi atas ilmunya. Keren banget nih Kak. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sebelumnya dari saya moderator sendiri, saya pengen tanya nih untuk Kak Ismi. Apa sih yang membuat Kakak aware terhadap lingkungan sekitar itu? Oke, ini pertanyaannya langsung dijawab atau ditampung dulu? Nggak Saya apa-apa, mikir. Pak. Langsung dijawab, nggak apa-apa. Langsung dijawab. Ya. Apa yang membuat saya aware dengan lingkungan? Oke. Sebenarnya gini ya, ini manusiawi juga ya. Maksudnya adalah saya nggak mungkin hidup tanpa lingkungan. Kita punya rumah juga berdiri di atas tanah, itu juga lingkungan gitu. Kalau kita mengetahui, kembali lagi, hidup nggak cuma saya nih, saya tahu lingkungan, dan saya pun butuh lingkungan ini, lingkungan pun butuh kasih sayang dari saya, kayak gitu. Akhirnya kita ada timbal balik, simbiosis mutualisme gitu. Ketika alam menyediakan apa yang kita butuhkan, ya kita sejatinya sebaiknya juga menyediakan apa yang mereka butuhkan. Itu kasih sayang, kepedulian, dan lain-lain. Kayak gitu sih, sebenarnya lebih ke timbal balik aja. Gitu. Iya, terima kasih Kak. Iya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi, diperbolehkan untuk di kolom chat atau on mic langsung juga boleh. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Agung dari Polinema. Dari pandangan penjual, sekarang banyak packaging yang ramah lingkungan, tapi kebanyakan lebih mahal dari packaging yang pada umumnya, yang pakai plastik. Sedangkan prinsip dari penjual itu menekankan pengeluaran dari sebuah penjualan. Apa ada ya solusi untuk penjual yang sebenarnya sangat mendukung untuk mengurangi penggunaan plastik itu? Terima kasih, Mbak.
Oke. Agak berat ya, ini ekonomi sekali ya. Oke, ini siapa? Kak Agung ya? Agung. Benar banget. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan ya, ada solusinya, misalnya kayak kita menggunakan tas sendiri, bawa tas sendiri, atau ini kemasan, itu pasti mempunyai biaya yang lebih. Makanya kenapa banyak bisa digunakan atau diterapkan oleh orang-orang menengah ke atas gitu. Ada biaya-biaya lain yang ditekan akhirnya. Nah, yang ditekannya apa yang lebih ditekan lagi gitu. Padahal kan orang pasti kalau ini ya apa maksudnya mencari keuntungan pasti ya gimana caranya untung gede gitu, ya udah plastik aja murah nanti untungnya gede gitu ya. Tapi dari segi pecinta lingkungan pasti memiliki solusinya. Maksudnya gak apa-apa wes untuk kebutuhan lain atau modal lain kita nggak bisa neken, tapi kita pakai bahan yang ramah lingkungan gitu. Karena gini, bisa jadi bisnis atau usaha penjual pedagang itu tidak ada jaminan untuk selalu untung ya. Dan tidak juga akhirnya selalu rugi. Pasti itu ada naik turunnya, namanya berbisnis, namanya berdagang. Tapi ketika kita sudah meniatkan kebaikan sejak awal, maupun kita untung, maupun kita rugi, nggak ada ruginya buat kita. Oh, misalnya kita rugi. Aku rugi nih gara-gara aku pakai reusable bag gitu ya, atau reusable paper gitu. Ya, ruginya pun rugi materi gitu, tapi kamu tidak rugi perasaan bersalah untuk merusak lingkungan gitu. Tapi mungkin nggak semua penjual menyadari itu karena memang orientasinya berbeda, orientasinya ke keuntungan. Kalau yang ditanyakan bagaimana solusinya, mungkin pasti ada UMKM atau yayasan atau apa yang mengupayakan ini, solusi ini. Jadi ada rekan saya, dia adalah founder Yayasan Peduli Lingkungan di Malang, yang memang fokusnya bagaimana mengatasi masalah di masyarakat tentang lingkungan, ya entah itu menciptakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dengan harga yang murah kayak gitu. Nah, ini pasti ada pelaku-pelaku bisnis lainnya yang melihat ini menjadi potensi gitu. Oh, oke, sekarang perlu solusi ini nih. Ternyata semua lagi gencar kita harus ramah lingkungan, tetapi kemasannya mahal gitu. Berarti kita harus cari celah. Berarti kita cari kemasan yang ramah lingkungan tapi murah. Nah, di sini kalau misalkan ditanya secara instan, memang sejujurnya saya tidak bisa menjawab ya, tapi mungkin saya berharap dan mungkin insya Allah rekan-rekan lain, pelaku UMKM lain sedang mengupayakan solusi ini, yaitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin dari Kak Agung bisa terjawab tadi ya jawaban dari Kak Ismi. Untuk pertanyaan selanjutnya nih ada dari Kak Vivi dari UMM. Maaf izin bertanya, menurut Kakak bisa nggak kita meminimalisirkan sampah plastik dari belanja online dan take away ini dengan siklus manajemen perdagangan tetap sama entah bagian packagingnya atau stok barang yang pasti dibungkuskan. Jadi maksudnya adalah strategi seperti apa yang tidak memperberat pada orang atau industri yang melakukan perdagangan, tapi meminimalisir plastik yang disebabkan oleh mereka. Kan kalau dirubah dengan kertas atau kardus dan lain-lain mahal, ada nggak strategi lain gitu kan? Oke, ini sebenarnya kurang lebih sama ya dengan pertanyaan sebelumnya. Ini dari Kak Vivi. Oke, makasih Kak atas pertanyaannya. Di sini sebenarnya gini, untuk belanja online atau take away deh, makanan ya misalkan, beberapa resto atau tempat makan sudah inisiatif untuk tidak menggunakan alat makan plastik gitu ya. Jadi kalau misalkan take away udah nggak dikasih garpu, nggak dikasih sendok gitu. Ada juga yang kita bisa request tanpa sedotan, tanpa plastik atau apa gitu. Itu sih yang biasanya saya terapkan juga, misalkan kalau beli udah nggak usah dengan alat makannya, di rumah juga ada gitu biar nggak nambah sampah dan lain sebagainya. Terus strategi tidak memperberat pada orang industri pasti disebabkan oleh mereka. Nah, di sini sebenarnya ada ini ya, konsekuensi kita sebagai konsumen adalah kita mengetahui atau kita tahu nih barang apa yang mau kita beli dari produsen itu. Tetapi ada barang-barang yang kita nggak bisa tolak karena memang itu produk mereka. Misalkan memang mereka sudah desain dari segi kemasannya ya, plastiknya, packagingnya dan lain sebagainya gitu. Itu yang nggak bisa kita tolak. Ya akhirnya
kita mau nggak mau nerima itu karena kita tahu konsekuensinya. Kita pas waktu memutuskan untuk beli, kita kan tahu nih, oh nanti packagingnya kayak gini kurang lebih, berarti nanti ini yang saya dapat. Kalau misal bisa dikomunikasikan, Kak bisa nggak ininya dikurangin, itu akan lebih baik gitu. Tapi untuk produk-produk yang misalkan elektronik, nggak mungkin dong tanpa bubble wrap atau alat pelindung lainnya kayak gitu. Itu kan konsekuensi. Tapi ketika itu pun sudah sampai di rumah kita, apakah itu langsung dibuang aja gitu? Nah ini yang akhirnya kita langsung belajar lagi, ini gimana caranya biar nggak sekali pakai, minimal berbelas-belas kali pakai lah gitu, nggak langsung ke tempat sampah. Akhirnya gitu. Kalaupun ke satu hal kita tidak bisa dapat solusinya, kita cari alternatif lainnya. Oke, kalau ini nggak bisa aku kurangin, aku nggak bisa nolak dari mereka, seenggaknya ketika udah di tangan aku apain nih gitu, biar nggak langsung ke tempat sampah. Kayak gitu. Itu sih, Berarti tapi lebih peduli dari diri sendiri dulu ya Kak ya. Kalau misalnya mau ke Indomaret nih, oh Kak nggak usah pakai plastik gitu. Biasanya iya. kan kalau beli minuman satu doang terus dikasih keranjangnya kayak gitu Kak. Iya, benar-benar. Lebih Nah, ke kesadaran diri gitu Kak. iya, betul. Tuh, mungkin semoga bisa menjawab ya. Tapi kalau mungkin kurang puas atau teman-teman yang lain ada tanggapan lain atau pendapat lain, bisa dikomunikasikan. Untuk next question boleh Kak? Ini dari Boleh, silakan. Putri Novahisa dari Unta. Bagaimana sih Kak caranya untuk menanamkan dalam diri kita untuk cinta dan peduli pada lingkungan? Nah, ini menanamkan ya, dicari nih pupuknya, media tanamnya nih gitu ya. Peduli lingkungan. Sebenarnya ini sama halnya dengan pembahasan-pembahasan lain-lain ya. Intinya ini adalah berbicara pada motif, intensi, motif dan motivasi. Motif ini adalah alasan kita melakukan sesuatu hal. Kalau motivasi ini cenderung pada tujuan. Motivasimu apa sih? Kuliah ya biar dapat ijazah, biar bisa kerja gitu, atau bisa belajar gitu. Alasan kamu kenapa kuliah ya karena aku tahu belajar itu adalah kewajiban misalkan kayak gitu. Itu adalah perbedaan motif dan motivasi. Nah, untuk konteks peduli tadi nyebutnya? Cinta dan peduli lingkungan, ini sama halnya dengan pembahasan yang lain. Jadi gimana ya saya jawabnya biar lebih enak ya. Banyak ini istilahnya, kalau kita ingin membantu atau berkontribusi pada sesuatu hal, tidak harus memulai dengan hal yang besar. Kita bisa dengan hal yang kecil. Itu apa? Itu tadi kita belajar, kita memahami, kita sadar. Karena kunci utama dari setiap kebaikan adalah awareness atau kesadaran. Jangan sampai kita melakukan hal tanpa sadar ya. Itu namanya apa ya? Jawanya itu melindur, apa ya? Kayak nggak sadar gitu. Iya. Ngigo gitu ya. Kayak nggak sadar. Tapi kalau kita yakin, kita tahu datanya, kita tahu ilmunya, akhirnya kita sadar bahwa bukan pada bagaimana menanamkan, tetapi bagaimana kita bisa sadar bahwa itu perlu, gitu loh. Bahwa itu adalah bukan hal yang ini kita nggak tahu nih, kita kosong, kita tanah yang tandus, terus gimana caranya itu ketanam, enggak. Tapi gimana kita caranya sadar, oh aku tanah yang subur, aku bisa kamu tanami loh, kayak gitu. Gimana kita sadar bahwa aku ini manusia yang harusnya menjaga lingkungan gitu, bukan gimana sih caranya aku bisa peduli sama lingkungan. Sederhananya, gimana sih caranya biar aku bisa sayang sama orang tuaku? Itu kan bukan kayak gitu konsepnya. Karena kita sadar bahwa kita anaknya, bahkan secara tidak langsung kita juga akan sayang kepada orang tua kita, kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Untuk teman-teman yang lain yang ingin diskusi, boleh on mic juga kok. Jadi untuk merubah pola masyarakat yang masih sering menggunakan plastik di mana-mana itu, dasarnya kita harus sadar dari diri sendiri ya dulu ya Kak ya. Kayak gitu. Nah ini ada tambahan nih, maksudnya sadar dari diri sendiri ya. Nggak semua bisa dengan mandiri menyadari itu ya.
tiba-tiba ada hidayah, sadar gitu, nggak bisa gitu. Pasti ada prosesnya. Jadi kita disadarkan oleh teman kita, oleh berita, oleh apa. Perantaranya sangat banyak. Dan kita pun bisa jadi perantaranya itu juga. Gitu. Jadi jangan harus dari diri sendiri gitu. Lama nanti taunya mikir yang lain juga kayak, lah kapan nih diri sendirinya gitu. Secara mandiri nggak bisa, ya kita nggak bisa memungkiri bahwa kita mungkin akan perlu dibantu oleh perantara yang lain gitu. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan tambahan dari Kak Vivi. Mungkin Kak Vivi bisa on mic agar bisa diskusi secara langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarnya udah chat sih, tapi disuruh. Menurut Ismi sendiri, kalau semakin banyaknya sampah itu karena generasi juga termasuk nggak? Karena kan kita tahu tuh karakteristik dari baby boomers, dari millennials, terus dari Gen Alpha kan beda-beda. Apalagi dari mulai Gen Z sampai Gen Alpha itu kan yang namanya keterbatasan gitu kan. Nah, menurut Kak Ismi, potensi yang kayak gitu bakalan memperbanyak sampah atau enggak? Karena kalau kan tadi kan sambil sharing opini kan, karena kalau opini aku pribadi gitu bakalan nambah gitu, karena ya itu karakteristiknya udah beda, terus cara pikir untuk anak-anak generasi itu pasti juga beda gitu kan, dan nggak nutup kemungkinan yang banyak sampah plastik sekarang kan dari take away dan belanja online kan dari anak-anak gitu kan, terutama anak-anak Gen Z yang suka OOTD dan lain-lain sebagainya gitu kan, dan itu bakalan tambah parah lagi nggak buat kalau generasi selanjutnya sampahnya? Oke, sudah. Oke, aku paham nih maksudnya. Kalau misalkan ditanya bakal parah nggak, sebenarnya saya nggak tahu juga ya, karena saya bukan cenayang gitu. Tetapi sepertinya kita bisa belajar tentang tren ya, atau bahkan kita bisa memprediksi, peramal dong, nggak ya, tapi kita belajar untuk generasi selanjutnya. Nah, jangan sampai kita yakin bahwa generasi selanjutnya tidak, istilahnya gini, usia atau masa mereka sadar itu jauh lebih terlambat ketimbang kita. Justru kita yang sekarang yang sudah sadar, kita nanti memiliki keturunan yang akan jadi generasi selanjutnya, kita sudah menyadarkan dari sejak dini gitu. Bisa jadi generasi setelahnya jauh lebih baik dari kita. Amin ya. Bisa jadi generasi selanjutnya jauh lebih aware gitu. Karena banyak, ini sekarang itu apa sih, Gen Z ya udah nih, maksudnya udah budayanya udah K-pop lah, mana gitu kan, dengan daya beli yang mungkin meningkat atau dengan gaya konsumsi yang tidak seperti generasi sebelumnya. Gitu. Kalau generasi sebelumnya kan cenderung mending masak ya, lebih baik masak sendiri daripada beli, lebih sehat, lebih murah dan lain-lain. Sekarang enggak, karena memang generasinya pragmatis. Karena bisa jadi kita tidak dilatih untuk menikmati prosesnya. Kita dilatih atau kita dituntut untuk menyediakan hasilnya. Misalkan ada tugas, ya mau nggak mau tugasnya selesai, nggak mau tahu saya kamu gimana. Kita karena dituntut hasil gitu. Tapi ketika kita di rumah, ketika di aktivitas, menikmati prosesnya. Nah itu yang akhirnya generasi sekarang mungkin ya cenderung lebih memilih instan ya, lebih memilih hasilnya ketimbang proses. Nah, peduli lingkungan, menjaga lingkungan itu adalah proses yang sangat panjang gitu. Bahkan sebelum adanya pandemi, sejak dahulu kala bumi itu sudah tidak baik-baik aja gitu. Dari dulu juga udah ada sampah. Tapi gimana caranya kita yang sekarang sudah sadar memahamkan dan menyadarkan generasi selanjutnya sejak dini, sebelum usia kita saat ini gitu. Kita bisa melatih motorik anak kecil, atau memberikan pembelajaran untuk anak yang
akhirnya enggak nih sadar bahwa bunga atau tanaman tuh nggak boleh diinjak, nggak boleh dicabut, nggak boleh dirusak. Itu udah hal-hal sederhana. Nah, ini kan sebenarnya kembali lagi pada kualitas kita saat ini. Kita tidak bisa mengharapkan banyak atas generasi selanjutnya karena memang itu juga rahasia, kita nggak ada yang tahu. Tapi kita bisa mengupayakan dari sekarang. Kalaupun bukan kita memastikan bahwa lingkungan kita, orang-orang kita, orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang paham gitu. Jadi banyak atau enggaknya, kembali lagi, itu tergantung dengan kualitas kita saat ini. Kalau kita sekarang nyampah ya bisa jadi akan banyak, karena kita secara nggak langsung itu sudah jadi habit, behavior, kita memberikan contoh itu ke generasi selanjutnya. Wes tinggal buang ya orang akan meniru kayak gitu. Berarti kan kembali lagi nih kepada masa sekarang, kita memprediksi atau kita mempersiapkan kebaikan di masa yang akan datang. Kalau kita sudah misalkan khawatir atau terfikirkan, wah nanti di masa depan sampahnya pasti akan nambah karena generasi sekarang aja udah suka belanja online dan sebagainya. Gimana kalau misalkan generasi sekarang sudah mulai mencanangkan masak sendiri? Gimana caranya kita sudah mencanangkan hemat dan lain sebagainya? Bisa jadi generasi selanjutnya akan jauh lebih baik dari generasi sekarang. Itu menurut saya sih. Mungkin ada tanggapan atau Kak Ulfa atau teman-teman yang lain boleh. Mungkin Kak Vivi mau menyatakan pendapatnya. Ada kata-kata mungkin di generasi selanjutnya mereka bakalan lebih suka masak gitu daripada belanja online gitu kan. Mulai aduh kok aku banyak tanya ya. Nggak apa-apa, boleh nggak Alfa? Nggak apa-apa sih. Sebenarnya itu cara kita mengkampanyekan sampah ini dari dulu itu sama nggak sih? Kan zaman orang tua, zaman entah nenek kan pasti dikampanyekan mungkin. Apa itu dari dulu tuh emang udah ada. Apakah kampanye yang kayak kita tuh harus buang sampah sembarangan, harus memilah sampah dan lain-lain itu turun-temurun atau enggak gitu. Terus kalau misalnya yang cara kita mengkampanyekan sampah ini udah pernah diterapkan dulu gitu kan, berarti nggak ada perbedaan gitu loh. Jadi tetap sama, kayak kita tetap struggle dengan sampah gitu, yang dari dulu dari nenek moyang kita entah apa, ini tetap sama. Karena kemarin sih kayak kepikir kan kita tuh orang Indonesia kan punya karakteristik yang kalau nggak ditegasin kau nggak jalan gitu, ya nggak? Gitu kan, kalau nggak ditegasin tuh anak nggak bakalan jalan. Nah, gimana misalnya pemerintah sendiri itu membuat suatu peraturan yang kan sampah, kan kemarin ada webinar sama apa itu yang sebelumnya dia ngebahas kita nggak selalu menyalahkan pemerintah dan lain-lain, dan juga yang punya wewenang untuk membuat satu peraturan juga tanda kutip nggak terlalu aware dengan sampah gitu. Kemarin sampai sekarang aku masih tetap mikir kalau kita mengkampanyekan tentang aksi kepada masyarakat, kita harus buang sampah. Ini masyarakat udah buang sampah, udah pilah dan lain-lain, tapi yang atasnya tentang dia tetap supply perusahaan produksi sampah plastiknya tetap supply, kan sama-sama nggak balance gitu, tidak ada. Jadi misalnya kalau masyarakatnya itu udah aksi dan udah bagus, tetapi pemerintahnya dalam perusahaannya itu membatasi atau dan lain. Misalnya kalau boleh perusahaan itu membatasi memproduksi produknya dengan plastik, tapi dibatasi setengah dengan kertas dan setengah dengan plastik gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ekonomi kita juga bakalan
beda gitu. Ditambah lagi kan kita juga tahu Indonesia punya yang ekonominya juga lemah. Kita juga bergantung dengan perusahaan-perusahaan. Menurut Kak Ismi, maksudku ini diulang lagi. Nangkap. Oke ya. Sebenarnya kalau ditanya dari dulu nggak sih ini ya kampanyenya apa kayak gini juga, atau kan dari dulu udah ada sampah, apakah juga cara ngikutinnya sama nih kayak sekarang? Saya juga belum sempat tanya orang tua ya dulu gimana gitu, tapi kemungkinan bisa jadi sama, tetapi ada pembaharuan pastinya. Karena tadi yang seperti saya sampaikan, ide baru tidak akan lahir tanpa adanya ide sebelumnya, dan tanpa adanya pengembangan dari ide sebelumnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari ini, maksudnya kok sampah lagi ya, karena memang ini masalahnya ternyata belum bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat. Terus kalau misalkan tentang kebijakan pemerintah, kita sudah berusaha, masyarakatnya kita sudah mengupayakan kita minim sampah, zero waste gitu. Tetapi ke pemerintah atau petinggi-petinggi lainnya supply, terus malah mendukung, malah ngasih apa ya, calon sampah gitu ya, maksudnya kayak gitu gimana gitu. Sebenarnya gini, untuk kebaikan gerakan itu sebenarnya memang harus ada inisiator, dan inisiator itu tidak harus dari suatu lembaga atau pokoknya yang kelembagaan yang lebih besar atau memiliki wewenang yang tinggi, misalkan harus dari DPR gitu atau harus dari Dinas Kepemudaan. Enggak, lama. Mereka punya banyak pikiran atau banyak agenda lainnya gitu. Tetapi inisiator ini harusnya lahir dari masyarakat. Bahkan personal pun tidak menjadi masalah. Karena sebenarnya dalam pergerakan, dalam sebuah gerakan ini, dia akan sustain, akan menjadi sebuah gerakan yang masif, kan berawal dari satu orang ya, terus ke teman-temannya membentuk suatu komunitas, membentuk suatu lingkungan, dan itu akan masif gitu. Sebenarnya pemerintah, ya saya nggak tahu ya, tapi yang saya yakini bahwa ketika masyarakat ini memiliki gerakan yang masif, itu akhirnya dilihat oleh pemerintah. Nggak jarang ya ada komunitas atau ada gerakan yang nggak pernah disentuh sama pemerintah, tapi ketika dia udah nasional, ketika dia udah besar, dilirik, didanai. Nah ini kan loh kemana aja waktu itu. Tapi kita sudah tidak membahas itu ya, karena kita nggak membahas, kita tidak menyudutkan pemerintah ataupun yang lainnya, tetapi kita sebagai masyarakat kita berusaha untuk menjadi inisiator itu. Kalau misalkan pemerintah tetap supply, biarin. Tapi karena kita tahu apa yang benar. Jangan sampai ketika kita sudah menjalankan yang benar, kemudian ada yang memiliki jabatan atau wewenang yang lebih, kemudian mempengaruhi kita untuk kembali melakukan hal yang buruk. Nah, ini kan yang keliru ya. Karena kita sudah mulai dari awal individu, kelompok, kan secara masif, dan kebijakan pemerintah itu memang dasar pembuatan kebijakan itu kan banyak ya prosesnya. Saya juga kurang tahu ya, bukan anak hukum, tetapi bisa kita mungkin bisa nalar bahwa mungkin ada kebijakan darurat yang itu bisa ditetapkan secara cepat, tetapi ada kebijakan yang harus riset dulu. Masyarakat tuh gimana? Ya kita tidak membahas kondisi pemerintahan sekarang, tetapi idealnya harus riset dulu gitu. Masyarakat butuhnya apa, yang di atas bisa support apa gitu. Oh sekarang masyarakat lagi bergerak di sini nih, ada yang peduli lingkungan, ya masa kita ngehancurin kayak gitu misalkan. Itu adalah proses panjang yang pasti dalam suatu hubungan antar manusia, baik itu masyarakat dengan pemerintahannya, itu tidak semua berjalan mulus gitu. Nah, yang perlu ditangguhkan itu ya kitanya gitu. Maksudnya kita bukan oposisi dari pemerintah loh. Kita bukan memusuhi pemerintah loh gitu. Justru kita bantu pemerintah. Nanti istilahnya gini, pemerintah juga punya masa sadarnya gitu. Kita nggak bisa kayak pemerintah tuh harus dari menjabat langsung sadar, nggak bisa gitu. Manusia biasa. Mereka juga punya fase sadarnya. Bisa jadi kesadaran itu kitalah perantaranya karena kita punya gerakan. Dan gerakan itu kita kembali lagi, kita komitmen dan kita konsekuen dan kita konsisten kayak gitu.
Itu menurut saya ya. Tapi nanti kalau mungkin ada diskusi-diskusi lain, monggo gitu. Atau kalau Ulfa mungkin mau nambahin boleh loh. Mungkin saya akan nyampein kesimpulan singkatnya aja Kak. Oh iya, ya boleh. Dampak dari sampah, sampah plastik, sampah organik, sampah kertas, dan lain-lain itu sekarang menjadi masalah yang serius di Indonesia. Sebagai individu, kita harus makin aware terhadap lingkungan kita sekitar agar kita dapat membuat bumi kita menjadi sehat dan indah. Gitu aja, Kak. Oke, kita sudah berada di ujung acara nih. Iya. Waduh, padahal seru Kak pembahasannya. Mungkin lain kali kita bisa tukar pendapat lagi ya Kak ya. Boleh. Di warung kopi juga boleh. Oh nggak boleh ya, dan ini ya, take away nih. Jangan. Mungkin untuk teman-teman yang belum melakukan absensi, bisa melakukan absensi sekarang. Linknya ada di kolom chat. Dan untuk sesi terakhir ini kita akan lakukan foto bareng bersama Kak Ismi. Jadi untuk teman-teman yang belum on kamera, dimohon untuk on kamera. Kak Vivi mana nih yang tanya tadi? Biar kenal Kak kita, Kak. Kak Vivi itu anggota WJD kita, Kak. Oh, gitu. Iya. Aduh, asik nih. Hari Minggu kegiatan bareng-bareng. Teman-teman di sini ikut semua ya, insya Allah ya? Kalau hari Minggu, iya Kak ikut. Kakak juga ikut? Insya Allah. Berarti kita ketemu nanti, Kak. Iya. Caranya itu jam setengah 8 atau setengah 9, Kak? Iya, sekitar jam segitu, jam 8, setengah 9. Mungkin nanti mulainya. Baik, saya akan melakukan sesi foto bersama sama Kak Ismi. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini. Terima kasih banyak untuk Kak Ismi selaku pembicara kita webinar malam ini. Mohon maaf jika kita masih banyak kekurangan dan salahnya. Semoga ilmu yang disampaikan Kak Ismi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Kak Ismi. Sama-sama. Sampai ketemu di lain kesempatan ya? Kak. Iya. Insya Allah. Semangat ya teman-teman, peduli lingkungan. Siap. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih moderator. Terima kasih. Saya izin, ini udah ditutup ya? Sudah Kak. Oh sudah, oke. Saya izin live duluan, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Kak. Ya, makasih ya semuanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, anak UGM. Halo Bang. Anak UGM nih. Tar, aku pindah ke UI. Pindah UI. Gimana caranya? Mana nih Fasa? Boleh live kok guys. Bapak Musrib gimana? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih kakak-kakak yang sudah tanya. Saya izin live Kak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan.